Welcome back semuanya. Jumpa lagi. Perlu Anda tahu bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, telah mengirim surat Jumat kemarin, ya, telah mengirim surat cinta kepada semua negara di dunia. Ada 100 negara lebih yang dikirim surat cinta. Ya. Nanti surat cinta itu berisi tentang mereka akan dikenakan tarif atau tidak. Itu di dalam surat cinta yang dikirim kemarin Jumat, ya, waktu Amerika Serikat pagi. Pagi tadi. Ya, jadi nanti minggu ini, ya, minggu depan, ya, sekitar tanggal 9 waktu Amerika Serikat, jadi tanggal 10 akan terjadi bencana besar di pasar Asia, ya, di bursa global. Pasti akan terjadi bencana besar di bursa global karena hasil dari pengumuman tarif itu akan diberlakukan lagi, ya. Jadi pasti ada beberapa negara yang saingan berat Amerika Serikat akan dikenakan tarif yang tinggi. Bisa 30%, ya, termasuk kita Indonesia juga akan dikenakan tarif. Yang sudah pasti tarifnya adalah Vietnam yang dikenakan 20% dan Vietnam uh, menurunkan tarif ke Amerika menjadi 0%. Barang ekspor Vietnam ke Amerika jadi 0, sedangkan Vietnam dikenakan tarif 20% barang Vietnam ke Amerika. Nah, surat cinta yang dikirim Donald Trump itu, ya, punya dampak besar nanti. Surat cinta tentang kenaikan tarif impor barang-barang ke Amerika Serikat. Jadi punya dampak besar ke ekonomi yang nanti terjadi di minggu depan. Ya, jadi dari situ awal sinyal untuk kehancuran ekonomi dunia terbesar sepanjang sejarah yang sudah ditunggu-tunggu itu. Nah, itu akan terjadi nanti di tahun ini, tahun 2025, di bulan Agustus tahun 2025. Jadi Agustus 2025 nanti bulan depan itu ada kehancuran besar ekonomi dunia. Jadi Anda, ya, harus persiapkan diri di sini, ya. Hubungi saya di 081398469746. Saya ulang sekali lagi, Anda hubungi saya di nomor WhatsApp 081398469746 atau ada nomor saya di bawah deskripsi video di bawah ini. Saya sediakan untuk Anda untuk peluang bisnis menghadapi kehancuran ekonomi dunia ini. Anda sudah persiapkan wadahnya. Anda sudah siapkan bisnis yang nanti semua orang akan mencari Anda nanti di saat kondisi ekonomi dunia lagi krisis nanti karena ulah Donald Trump yang menaikkan tarif impor barang. Ya, harga minyak akan meroket lagi karena Trump telah menandatangani program dia, ya, program kebijakan dia, kebijakan tentang anggaran dan pengetatan anggaran yang sudah disetujui Kongres yang menang 218 suara dan 214 suara, yang menolak, yang setuju 218 suara di Senat kemarin dan sudah ditandatangani oleh Donald Trump pada saat kemarin juga pada tanggal 4 Juli 2025 pada saat Independence Day Amerika Serikat. Nah, itu pertanda apa? Dia membuat kebijakan yang namanya One Big Beautiful Bill itu tujuannya adalah untuk make American great again, untuk membuat Amerika kembali berjaya. Ya. Jadi pajak-pajak untuk korporasi itu dipangkas, dituruni. Dia mau menarik investasi besar masuk ke Amerika Serikat, sedang untuk biaya-biaya ditekan, ya, efisiensi biaya untuk belanja pemerintah dan lain-lain, ya. Untuk program asuransi juga pemerintah, ya, ditekan biayanya, efisiensi, sedang pajak dikurangi, tetapi biaya yang besar dikeluarkan untuk anggaran militer,
untuk alat-alat alutsista dan lain-lain. Jadi tujuan Trump adalah untuk bagaimana membuat Amerika ini menjadi dipercaya, punya kekuatan bersenjata yang kuat, ya, anggaran belanja perang, ya. Jadi berarti tahun ini pasti ada perang besar yang dirancang oleh Donald Trump. Dia akan beli senjata yang banyak karena anggaran sudah disetujui. Jadi kalau rencana perang untuk menghancurkan rezim Ayatullah Ali Khamenei yang sekarang ini, rezim yang berkuasa di Iran, tidak akan lama lagi, mungkin bulan Agustus ini. Jadi setelah dia mengurus satu ini dulu beres, ya, tanggal 9 Juli, ya, yaitu tentang semua negara dia, tentang urus perang dagang dulu, ya, semua negara dinaikin. Ada beberapa negara yang mitra dagang yang dia rugi, dia maunya menang dalam perang dagang ini. Jadi mitra dagang yang selama ini surplus dagang dengan Amerika Serikat, dia akan hancurkan. Dia bikin tarif yang tinggi supaya loss di sini, sedangkan Amerika yang menguntungkan. Nah, itu di perang dagang. Setelah itu nanti dia akan bulan depan akan menuju ke perang yang sesungguhnya, yaitu perang fisik, ya. Dia akan menghancurkan rezim Iran Ayatullah Ali Khamenei. Karena contohnya sudah ribut dengan Elon Musk, itu masalah apa? Masalah di energi fosil. Trump akan mengejar energi fosil di tahun ini. Maka Iran harus didapati. Karena Iran juga salah satu yang membuat makin lama akan terjadi dedolarisasi. Iran selama ini tidak menggunakan dolar dalam transaksi jual minyak di pasar gelap dengan China yang pembeli minyak terbesar di Iran. Maka itu harus dihancurkan. Rezim ini harus dihancurkan karena mereka sudah menyiapkan rezim pengganti anaknya, Raja Reza Pahlavi, yaitu Reza Pahlavi II, ya, yang ada di Amerika Serikat sekarang lagi kampanye. Kalau Amerika sudah menyiapkan itu semuanya, ya, itu pasti terjadi. Karena cuma Amerika lah yang punya anggaran paling besar. Yang lain anggarannya udah terbatas untuk memompa ekonomi dalam negeri sendiri. Amerika mah kagak peduli, ya. Amerika mah yang penting, ya, gua punya rencana apa kalau harus gue dapatin. Maka Iran harus dikuasai sama Amerika Serikat. Itu sudah rencananya. Jadi, walaupun Cina sekarang lagi surat cinta yang dikirim ini ke semua negara, Cina lagi was-was. Jangan sampai Amerika melobi negara-negara yang lain, ya, supaya mengabaikan Cina. Jadi Cina nanti barang-barang Cina itu mereka akan mahal di negara-negara yang sudah sekarang lagi negosiasi dengan Amerika Serikat. Mengabaikan barang-barang China selama ini. Nah, ini juga salah satu strategi yang Donald Trump lakukan. Jadi perseteruan dia dengan Amerika Serikat dengan China itu akan berjalan terus. Dunia ini tidak akan stabil, kacau terus itu di 2025 sampai selama Trump masih menjabat Presiden Amerika. Maka sudah pasti otomatis ekonomi dunia itu pasti akan turun. Nah, kembali lagi, Anda itu kan sudah berkali-kali saya edukasi, berikan informasi bahwa semua itu akan terjadi, ya. Ada kehancuran pasar keuangan dunia di tahun itu pasti terjadi. Dan di tahun 2025 ini. Ya. Nah, Anda harus cepat ambil peluang bisnis. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda kalau Anda nggak punya bisnis. Bisnis yang bisa menyelamatkan Anda adalah bisnis yang sudah pasti mudah dijalankan, yaitu bisnis franchise. Enggak ada lagi, karena bisnis franchise itu bisnis yang sistemnya sudah jalan. Ya, Anda nggak perlu harus belajar lagi, mulai dari punya skill, nggak perlu.
tinggal Anda beli franchise-nya, ngegas, Anda tinggal jalan aja. Sudah jalan. Dan Anda dibantu, disupport terus dari kantor pusat. Sampai ngurus pengiriman barang pun, dropship pun diurus. Stok barang pun diurus. Anda nggak perlu semuanya stok barang. Karena itu semua membutuhkan biaya yang besar. Bisnis itu susah dijalankan. Karena bisnis itu perlu biaya yang besar dan sistem. Ya kalau Anda cuma modal kecil, nggak bisa. Itu udah pasti nggak bisa. Nah disinilah kita berikan peluang kepada Anda. Tolong didengerin, ya, dicerna, diresapi, ya, pakai mata hati Anda selain akal sehat. Ya, bisnis franchise ini adalah bisnis yang paling termurah sejagat raya ini, atau paling termurah di dunia ini. Saya tawarkan kepada Anda, ambillah peluang ini, karena ini hanya 1 juta. Uang 1 juta itu coba Anda pikir di zaman sekarang ini, gak bisa untuk memulai suatu bisnis. Ya, karena semua barang-barang itu harganya bukan 1 juta. Ya, Anda sewa tempat tidak ada dengan 1 juta. Ya, Anda beli barang, apalagi ini bisnis yang kita tawarkan kepada Anda adalah bisnis franchise. Jualnya logam mulia, emas, perak, dan perhiasan. Itu harganya gak cukup 1 juta. Emas yang setengah gram aja, itu harganya sekarang udah 1,1 juta. Anda beli yang 0,5 gram, setengah gram itu. Gak bisa dengan uang 1 juta. Tetapi dengan uang 1 juta itu, ya, tolong didengarin ya. Dengan uang 1 juta itu, Anda bisa beli franchise bisnis logam mulia emas. Anda sudah otomatis punya bisnis logam mulia emas yang Anda tidak perlu stok barang, tidak perlu tokonya. Tokonya sudah ada, toko online, sistem IT informasinya sudah disiapkan semuanya, websitenya. Anda tinggal operasikan aja, tinggal ngegas, tinggal jalanin aja. Langsung Anda dapatkan duit. Ya, Anda tidak perlu semuanya. Administrasi keuangan, tata bengek dan lain-lain itu bukan urusan Anda, itu urusan kantor pusat. Bahkan dropship pengiriman barang kalau sudah ada yang beli, itu pun bukan urusan Anda, urusan kantor pusat. Ini segala kemudahan itu sudah diberikan kepada Anda. Tolong Anda pikir lagi. Saya harus ngomong bagaimana dengan bahasa seperti apa supaya Anda bisa memahami ini. Anda itu orang Indonesia itu jangan terlalu santai, saya kasih tahu. Jangan terlalu punya pikiran bahwa aman-aman aja, nggak ada apa-apanya. Anda harus waspada, mawas diri, persiapkan diri. Orang bijak itu menyediakan payung sebelum musim hujan. Sebelum hari hujan. Anda harus sediakan itu. Itu baru nama Anda orang bijak. Anda harus punya bisnis. Kalau Anda masih bekerja di kantoran, Anda jangan berharap bahwa saya bisa bekerja terus selamanya. Anda yakin bahwa perusahaan yang Anda kerja itu akan bisa berlangsung terus. Tidak mem-PHK Anda, perusahaannya tidak tutup nanti. Tidak bangkrut. Perusahaan sekelas gudang garam, ya, dari Anda belum lahir, saya belum lahir, itu perusahaan itu sudah berdiri, sudah dari generasi orang tua dia. Sebelum Indonesia merdeka. Sekarang mengalami kebangkrutan. Mengalami kerugian yang besar. Dari laba bersihnya yang sudah ratusan triliun turun. Labanya rugi. 105 triliun turun sampai tinggal 2-3 triliun. Rugi besar. Ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang cuman level kalau gudang garam bilang itu mah kacangan. Yang Anda kerja itu semua serba ketidakpastian. Ya karena perang dagang ini, karena kondisi ekonomi global ini. Jadi Anda jangan terlalu pede bahwa saya tidak mungkin
dipecat, perusahaan saya tetap jalan, terus Anda tidak mencari orang bilang ban serep atau mencari sesuatu yang bisa nanti, ya cadangan lah istilahnya, ban serep Anda gitu. Anda harus persiapkan itu. Itulah bijaksana gitu loh. Ya. Tahun 1997-98 itu semua usaha kolaps. Jangan percaya ekonom-ekonom yang mengatakan bahwa keadaan dulu berbeda dengan sekarang. Nggak ada bedanya, semua sama. Ujung-ujungnya adalah dulu memang kasusnya karena anjloknya mata uang rupiah. Karena banyak hutang luar negeri dan kita masih belum menganut sistem devisa bebas. Jadi Bank Indonesia yang selalu intervensi untuk memban untuk kurs itu tetap jebol. Karena tidak punya likuiditas. Akhirnya tidak bisa menjaga nilai tukar mata uang itu. Ya sama aja ujung-ujungnya lari ke likuiditas juga. Sekarang semua dunia ini lagi kekeringan likuiditas. China pun juga, walaupun dia banyak produksi yang dijual di seluruh dunia, dia di dalam negara sendiri sekarang lagi kekeringan likuiditas. Pemerintah menginjeksi pasar. Amerika Serikat sekarang lagi efisiensi semuanya. Donald Trump sudah menandatangani itu One Big Beautiful Bill itu. Untuk apa? Untuk menambah anggaran. Dia efisiensi di tempat lain, tapi dia menambah anggaran besar di tempat lain. Tapi yang jelas bahwa dia efisiensi, dia menghemat. Karena kondisi memang kekeringan likuiditas. Kalau Amerika sudah efisiensi, dia memperbesar di anggaran militer, berarti perang itu akan terjadi tahun ini. Maka tambah parah. Itu memang strategi Trump. Yang sudah berapa kali saya sudah bicarakan di video saya. Bahwa Trump akan bikin sengsara. Bagaimana cara perang dagang dia bisa mengalahkan itu China? Ya dia bikin sengsara dulu. Negara-negara yang selalu belanja barang Cina. Coba Anda jawab sendiri. Negara-negara yang selalu menjadi pembeli terbesar barang-barang Cina. Salah satunya ya negeri Konoha ini. Supaya apa? Cina akan kena dampaknya kalau barang-barangnya udah nggak laku. Dia batasi di Amerika Serikat, dia kasih naik tarif yang tinggi. Cina sudah nggak bisa masuk. Cina berharap oke, gue bisa masuk di Asia Tenggara. Vietnam dia sudah pegang. Tinggal kalau kita memang nanti kita lihat surat cinta yang dikirim itu tarifnya berapa. Kita nanti dikenakan. Ya. Kita udah nggak bisa masuk ke Amerika lagi. Tambah sengsara kita devisanya. Walaupun katanya sedikit ya. Barang-barang kita ekspor ke Amerika Serikat. Tapi kan kita butuh devisa. Butuh dolar. Itu yang paling penting. Nggak ngerti itu. Banyak para ekonom gitu. Kita kan ekspor ke Amerika sedikit. Iya ekspor ke Amerika sedikit. Jadi nggak perlu Amerika. Dolarnya dari mana? Kalau dolar kurang di sini, maka dolarnya menguat tinggi. Maka kalau dolar menguat tinggi, tambah sengsara ekonomi negara ini. Maka yang pasti adalah harga emas logam mulia antam akan kembali naik kencang. Maka itu Anda memang sudah paling pas Anda membeli logam mulia emas. Tetapi lebih pas lagi kalau Anda punya usaha sendiri, Anda punya butik jual logam mulia emas. Karena kan yang bisa beli logam mulia emas itu orang yang punya duit berkelebihan gitu loh. Karena Anda kalau duit yang gak lebih-lebih ya, gak banyak ya, kan hidup kondisi ekonomi kan lagi susah ya. Banyak PHK ya. Banyak pengangguran, daya beli menurun ya. Apalagi kalau Anda kena PHK, berarti Anda hidup dari mantap makan tabungan. Nah, nggak bisa kalau Anda
uang itu Anda masuk ikut investasi di emas. Karena emas itu kan dia jangka panjang ya, lama gitu. Naik memang, siapa sih nggak bilang emas naik? Emas itu pasti naik, cuma jangka panjang gitu loh. Lu bayangin aja gue bilangin waktu gue bikin ini pertama kali. Ya video ini tentang harga emas naik ke 1.200.000 itu waktu dulu tahun 2021 harga emas 800.000. Naik 1.200.000, 1,5. Saya ngomong juga akan menuju ke 2 juta. Waktu emas sudah jebol 1 juta. Itu butuh waktu 3 sampai 4 tahun. Bukan waktu yang singkat. Sedangkan Anda kan butuh supply. Hidup tiap hari, butuh cash. Maka yang paling benar itu adalah, ya tolong Anda resapi lagi. Saya udah ngomong pelan-pelan, sudah pakai bahasa Indonesia. Ya. Anda harus punya bisnis, karena bisnis itu Anda bisa dapatkan uang tiap hari. Dengan cara apa? Anda jual emas ke orang-orang yang mampu yang beli emas. Anda nggak usah Anda jual emas. Itu Anda sudah bisa untung berkali-kali lipat daripada orang yang invest emas. Gitu loh. Pak Rudi dari Bekasi. Karena kita di bisnis One Mas Beauty ini, kita tidak hanya melulu jual emas. Bukan kita hidup dari jual emas saja. Kalau hidup dari jual emas saja, apa kelebihan dari bisnis franchise ini? Nggak ada. Karena bisnis online di luar sana juga, toko emas juga menjual emas. Nggak ada bedanya. Terus kalau Anda hanya fokus di jual emas, Anda tiap hari pusing dengan banyak sekali pesaing Anda. Oh, di sana harganya sekian, di sini sekian. Pasti begitu terus. Itu apa bedanya dengan bisnis Anda buka warung, buka toko kecil-kecilan, atau buka apa saja yang sekarang lagi bangkrut-bangkrutin karena daya beli menurun. Seperti itu. Gak ada bedanya. Nah, disinilah perbedaan yang paling luar biasa, paling unik, yaitu bisnis franchise online One Mas Boutique yang saya tawarkan ke Anda ini. Yaitu Anda bisa dapatkan referral. Dari apa? Dari Anda menjual jasa. Anda menjual hak cipta. Anda menjual franchise ini juga kepada orang lain. Ya, kerabat Anda, teman-teman Anda, siapa saja yang Anda kenal. Walaupun dari grup WA Anda, dari lingkaran yang Anda kenal, bisa one on one, atau Anda bisa gunakan media sosial di seluruh Indonesia ini, bisa membeli franchise bisnis dari Anda dapatkan bagi hasilnya 50%. Ini yang sangat luar biasa. Satu orang Anda dapat 50%. Jadi 2 orang Anda sudah balik modal. Nah, inilah yang saya katakan uniknya di sini. Itu Anda belum menjual barang, apalagi Anda jual barang, Anda dapat lagi keuntungannya. Jadi, slogan kita adalah balik modal cepat untuk semua kalangan. Di mana saja Anda bisa dapatkan di franchise ini. Franchise One Mas Boutique. Hubungi saya di deskripsi video di bawah ini, ada nomor saya. Sebelumnya tadi saya sudah sebutkan nomor saya itu 081398469746. Berkali-kali saya ucapkan nomor ini. Jangan tanya lagi di kolom komentar. Langsung hubungi saya, ambil peluang kesempatan ini. Ini 1 juta saja Anda sudah memiliki franchise One Mas Boutique ini. Ini 1 juta itu uang recehan. Ini bukan 1 miliar, bukan 1 triliun. Jadi kalau uang 1 juta, lebih baik Anda selamatkan hidup Anda nanti di saat kondisi buruk yang akan terjadi nanti dengan 1 juta rupiah ini, ya, daripada Anda membuat hidup Anda tambah susah nanti karena Anda mau beli bisnis 1 juta aja, Anda mikir 1000 kali. Anda lebih pentingkan makan, uang itu keluar untuk makan 1 juta itu. Anda tahu bahwa uang 1 juta itu paling irit-irit Anda hidup hanya 3 minggu. Nggak sampai sebulan. Itu udah paling irit. 1 juta itu akan habis di 3 minggu. Dan setelah itu, 1 juta itu masuk ke dalam perut Anda. Larinya kemana? Ke jamban. Nggak ada gunanya. Bau busuk. Tetapi kalau Anda beli franchise One Mas Boutique ini, Anda punya bisnis, Anda punya butik logam mulia emas ini. Ini seumur hidup menjadi mesin pencetak uang Anda.
Sekarang mungkin Anda belum dapatkan, tapi suatu saat nanti, pada saat harga emas mulai naik gila-gilaan. Ini harga emas kalau sudah jadi juta, 2.100.000, 2 juta per gram, kita hitung yang per gram, sampai 2.400.000, orang sudah mulai FOMO. Orang akan FOMO, dan orang yang FOMO ke Antam itu. Galeri 24, butik Antam. Kagak ada barangnya. Maka orang akan nyari Anda. Kalau teman Anda, aduh, gue udah antri dari pagi, barangnya nggak ada. Katanya nanti 2 bulan lagi, sekian baru ada. Anda katakan kepada dia, saya punya, saya jual logam mulia emas, saya punya butik online, ada barangnya. Maka Anda lah sasaran nanti, pada saatnya nanti. Ini sudah saya pikirkan. Maka Anda itu harus punya visi. Bisnis itu begitu. Pada saat momentumnya Anda akan dicari, dan disitulah Anda panen. Itulah bisnis namanya. Bukan uang 1 juta Anda gunakan untuk makan, terus buang di jamban. Mubazir, nggak ada gunanya. Jadilah itu bisnis supaya Anda bisa makan terus dari uang. Dari 1 juta Anda beli bisnis franchise One Mas Boutique itu. Saya harap dengan omong singkat begini Anda sudah mengerti, sudah paham ya. Karena Anda itu semua orang cerdas di sini. Kalau Anda tidak malas dalam hidup Anda mau berusaha, mau bisnis, mau promosi, Anda pasti cerdas. Yang membuat Anda itu tidak cerdas, tidak memikirkan jauh ke depan, tidak punya visi ke depan, karena Anda malas. Jadi buang jauh-jauh setan dalam diri Anda itu yang selalu mengganggu, menghambat kemajuan Anda, yaitu setan. Setannya apa? Pemalas. Buang itu. Malas itu, rajin. Jangan sudah kepepet baru rajin, telat. Karena kondisi ekonomi yang paling besar nanti gawat, hancur-hancuran itu terjadi nanti. Sudah ini sinyalnya udah ada. Trump sudah kirim surat cinta ke semua negara. Jadi Trump tetap naikin tarif. Dia nggak ada batalin tarif itu. Kalau memang tujuannya mau naikin tarif, dia naikin tarif itu. Kagak ada dia batalin. Naikin. Gawat. Gawat kalau naikin tarif. Hancur semua ekonomi. Perang juga dia udah nambah anggaran. Ya, itu perang udah pasti. Iran itu mau dikuasai udah pasti. Udah deh, percaya. Udah pasti. Ya. Jadi apa yang saya katakan ini, itu pasti terjadi semuanya. Karena itulah the history repeat itself. Sejarah itu pasti berulang lagi. Dan dialah yang mengulangi sejarah itu, Donald Trump ini. Makanya dia menang pemilu tahun 2024 bulan November kemarin. Gitu. Ya, udah paham ya? Maka buruan cepat. Cari pengaman buat diri Anda. Beli franchise One Mas Boutique. Ya, franchise online jual logam mulia emas setingkat Antam. Sukses untuk Anda. Jangan lupa, kalau Anda tidak berminat dengan konten ini, dengan informasi ini, dengan peluang bisnis yang saya tawarkan ini, orang lain itu masih membutuhkan usaha sampingan, butuh untuk dapat penghasilan tambahan, butuh untuk memperpanjang hidup dia, butuh bansere untuk hidup dia. Kalau Anda tidak butuh, Anda berikan informasi ini kepada mereka. Sebarkan video ini ke mereka. Berikanlah berkah ini kepada mereka. Jangan Anda sampai dia Anda stop. Jangan. Karena peluang bisnis ini ditujukan kepada semua orang, untuk membantu orang. Jadi kalau Anda tidak mau, kalau Anda berikan kepada orang lain, Anda memberikan pahala. Anda dapat pahala karena Anda memberikan sesuatu yang baik buat orang lain. Sukses untuk Anda.